Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 110 ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab ya ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul mu'minun fasikun ya wa aksaruhumul fasikun. Ini kalau kepanjangan kita membahasnya kepanjangan cukup sampai wa tu'minu billah aja ya. Ya. Misalnya apa? Kalau kepanjangan kita bahasanya sampai wa tu'minu billah saja ya. Karena waktunya kita kasihan yang beraktivitas ya. Khaira ummatin ya. Ummatun apa ummatin? Ummatin. Oh. Rijat din nasi tak mulu bil ma'rufi atan hau na anil kari atau inu na bil lahi walau mana ahlu apa ahlal? Ahlu apa ahlal? Ahlul. Kita apa ya? Kita apa kitabi? Kitabi. Lakana khairal lahum. Ini tulis kecil nih minhumul inu nah ruhumul fasikuna. Ini kah? Kita kesini dulu ya di sini. Ini benar kalimatnya kayak gini? Pak. Akut nih. Ini membahas apa bukan kajian surat Al-Imran juz 4 ayat 110. Karena ayat tersebut ada juga yang semacam kayak gini. Ada juga semacam ini. Tapi ujungnya lain. Seperti yang kemarin itu ya enggak? Yang ku contohkan. Aku contohkan yang seperti semalam itu ya. Wa ilau tur ja'ul umur. Ada juga seperti itu.
Ini ayatnya berbeda lain. Lihatnya kalimatnya hampir sama, tapi ayatnya lain, suratnya juga lain. Kalau kita itu yang mengkomen seseorang, ya, paling tidak kalau kita itu udah melihat ayatnya atau suratnya boleh. Tapi kalau belum melihat ayatnya dengan suratnya kok komen, oh itu Pak salah Pak, kalimatnya harusnya seperti ini. Ayat apa dulu? Surat apa dulu? Karena di dalam surat atau ayat Al-Quran tersebut ada juga yang maknanya serupa, tapi kalimatnya itu kadang-kadang lain. Ada juga yang serupa kalimat-kalimatnya, tapi ujung-ujungnya ayatnya beda lagi, suratnya berbeda lagi. Karena kalimat Al-Quran itu kayak gitu, bolak-balik, mengisahkan lagi. Jadi kalau sebelum kita itu gitu, biasa kan ada orang kan tidak tahu duduk permasalahannya, kadang-kadang kan komen, kadang-kadang kan gitu. Jadi sebenarnya lu salah rupanya. Karena ada juga sih, kan ambil sama ya. Wa ilaihi turja'ul umur, ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur ini nih ya. Wa ilallah ya. Kan yang ayat kemarin tuh. Ya enggak? Ya, masalahnya kalau ini perkara yang besar. Kalau ini perkara masa, umur, usia. Ini sebenarnya hampir sama ya. Ya. Nah, ada juga sih aduh. Ya, kita membuat YouTube itu kadang-kadang kan orang itu ini dan lain sebagainya. Karena belum tahu ayatnya sudah nyelotok dulu ayat dulu. Lihat dulu ayatnya surat apa gitu ya, ini. Udah ini coba? Ya belum? Sekarang kita bahas ya. Nun mati berjumpa dengan tak dibaca ikhfa. Kuntum gitu ya. Caranya gitu ya. Tumnya memati berjumpa dengan kha dibaca idhar syafawi. Idhar itu ya jelas. Syafawi itu tutup bibir kita itu. Kuntum khaira ummatin gitu. Khaira ini ada yang mengatakan matlin, juga dikatakan idhar lin. Matlin itu apa? Bila berarti khair itu baru gantung mat, karena pengertian huruf mat itu dawam, artinya panjang. Mat itu panjang. Kalau menurut pengertian ilmu tajwid, memanjangkan huruf yang harus dibaca panjang. Itu mat. Ya, ingat-ingat. Kalau istilah itu panjang, mat itu panjang. Tuh. Kalau kita main sekak, mat itu mati. Kan beda kan? Istilahnya kan ya. Ya enggak? Main sekak ster mat mati ya. Ya enggak? Kan di situ. Tapi ini tidak disamakan dengan satronji ya, enggak boleh. Dosa enggak boleh. Umpamanya istilah-istilah kan kita disuruh mengambil itibar. Ya. Jadi idhar lin atau dibaca mat lin. Khaira ummatin dibaca gunnah. Wa gunnatun qad aujabuha abada. Setiap ada mim yang disabdu atau non yang disabdu pasti dibaca guna. Guna itu berengengeng ya. Kalau orang Jawa itu berengengeng. Berengengeng itu istilah karena ada suara ya. Itu ada suara kayak gitu, jadi orang berengengeng macam harimau gitu. Ini tuh. Tapi kalau istilah mendengung gitu ya. Khaira ummatin ya. Tin tanwin berjumpa dengan hamzah dibaca idhar fathir lada hamsin wahain haid. Iya.
Ini kalau kita itu hafal nadomnya yang tajwid Hidayatus Sibyan itu sudah lumayan dulu sebenarnya. Nadom, hafal, paham itu sudah lumayan kalau membaca Al-Quran hati-hati gitu Pak. Gitu. Lumayan itu. Istilahnya Pak, untuk tingkatan dasar itulah Hidayatus Sibyan. Ya. Terus ukhrijat. Nah, ukhrinya dibaca idhar halki. Alasannya karena kha termasuk huruf halki, huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf halki itu huruf yang keluar dari tenggorokan, makanya disebut huruf halki. Yang keluar dari tenggorokan berapa? 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain. Ya, ha gitu ya. Ini ukhrijat. Ini dicentil ini, dia lak. Dicentil inilah kha ini. Di bawah centil anak lidah ini. Ukhrijat linnasi. Kalau orang dulu itu dulunya karena belum tahu namanya aslinya, istilah hak begerit katanya. Gitu. Kalau orang dulu itu namanya hak begerit itu kalau pertama ngajar di sana itu enggak ngerti. Hak begerit itu apa? Oh, kha gitu deh. Jadi istilahnya begerit itu yang keluar kha gitu, Pak. Ukhrijat linnas. Ini takmih, ini namanya taknis. Apa namanya? Taknis. Kalau di dalam kitab ini ya namanya, kitab apa namanya? Taknis itu namanya. Taknis itu yang tujuannya itu tak yang menunjukkan kalimatnya kalimat perempuan. Ini. Kalimatnya kalimat perempuan, kali ini tak marbutoh. Kalau tak marbutoh pada waktu tingkah wakof berhenti diganti dengan hak, berfungsi dengan hak. Alih menjadi alih fungsi menjadi hak. Tapi kalau tak taknis masih tetap ukhrijat gitu. Kalau di sini dalam apa? Kalau dalam kitab Risalatul Qura' wal Hufdhah Ar-Raghibil Qiraati wal Afat. Ini menurut Imam Asim ini kayak gini. Ini dasarnya Imam Ruwiyah Imam Asim di Hafaz. Imam Asim gurunya ya. Terus anak muridnya itu Imam Hafaz. Ya. Ar-Isul Jama'al Qiraah ini. Di sini kalau tak tanis itu ya enggak. Ini tak tanis itu ada dua hukum, wajib idhar dengan wajib idgham. Ya. Wajib idhar dengan wajib idgham. Nah, wajib idharinya kalau tak taknis berjumpa dengan ini saja. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an ada 6. 17. 6 ya. 6. Ada 6 kalimat di situ. Kalau wajib idhar itu seperti tak taknis bertemu dengan huruf 6. Yang seperti yang sudah kami jelaskan kemarin tuh. Ini. Tak taknis ini ya. Fungsinya ya tak taknis biar paham gitu kan. Ini wajib idhar ini ya. Ini tak taknis ya. Tak taknis ini namanya. Tak taknis itu tak yang menunjukkan kalimatnya itu perempuan. Ya. Malaikat kalimatnya perempuan, tapi apa? Bukan perempuan dan juga bukan laki-laki. Ada juga sih orang yang menamakan perempuan tapi ternyata namanya laki-laki. Perempuan tapi laki-laki gitu kan. Namanya perempuan tapi orangnya laki-laki. Ya. Sa Jim. Terus apa ini? Za Sin Sod. Nah, ini ya. Terus za. Ini. Nah, terus tak taknis yang wajib idgham. Nah, pertama tak taknis wajib idgham yang bertemu dengan ta, to, terus apa itu? Dal. Nah, ini. Tapi tak taknis kalau tidak berjumpa dengan apa? Siapa-siapa, sifatnya
Kalau menurut qiraatul Asim wal Ahfas ya. Kalau kita itu ilmu tajwid, ilmu nahwu, ya, ilmu tajwid itu rujukannya ke Imam Hafaz dengan Imam Asim itu qiraatus sab'ah itu ya. Jadi kita itu ini belajar tentang rujukannya ke imamnya madzhabnya Imam Asim dengan Imam Hafaz itu. Kalau ilmu nahwunya, yaitu Imam Sibawai ya, Imam Sibawai itu ya, gurunya juga Imam Sibawai Sibawaihin ya. Jadi ini taknis ini kalau bertemu dengan ini dibaca idhar, artinya apa? Artinya menjelaskan hamesannya ya, menjelaskan hamesannya. Hamasnya itu apa? Keluar dari sinan S-nya itu. Contohnya itu ada yang di dalam kitab surat Asy-Syamsu ayat 11 itu kadzabat samud bitaghiyah. Itu. Terus yang di dalam surat An-Nisa, ini surat An-Nisa itu yang sudah lalu kita itu ya. Ayatnya 100 apa? Oh, surat An-Nisa belum kita bahas ya. Surat An-Nisa ayat apa juznya juz 5. Kalau surat apa yang juz 30 tersebut yaitu surat Asy-Syamsu juz 30 ayatnya ayat 11 kadzabat samud bitaghiyah. Kalau surat An-Nisa'nya juz 5 yaitu ayatnya 56 yang bunyinya kullama nadijat juluduhum baddallati gitu. Ila akhirih ya. Itu harus dibaca hamas, dikeluarkan hamasnya nadijat juluduhum ya. Terus kadzabat samudu gitu, harusnya gitu. Itu artinya keluaran hamasnya, tafsiran hamasnya itu dibaca idhar. Tapi kalau ya ini seperti ini, terus yang itu ya, yang ketemu dengan jim. Kalau yang ketemu dengan apa? Dengan zaknya kullama khabbat zidnahum. Itu suratnya apa? Surat Bani Israel. Juz 15 nanti ada nanti kita. Kalau sudah sampai, mudah-mudahan panjang umur. Karena ya juz 15 itu panjang. Ya, jauh. Mungkin 10 tahun ke depan kita ini kalau nah ini kita itu kan belajar ini sampai juz 4 saja. Juz 4 saja udah 5 tahunan nih loh. Iya sudah 5 tahunan kita itu. Sampai 5 tahun kita itu. Ya, berjalan 5 tahun gitu, Pak. Masya Allah, tapi dari surat Al-Baqarah juz 1 dari awal hingga sampai surat Al-Imran ayat yang ketiga tersebut, karena kita bahasanya satu persatu, makanya lama sekali. Kalau ngaji kayak gini itu lama itu. Tapi kita paham, insya Allah sedikit banyak kita paham isi fungsinya itu, kita ngerti itu. Tapi kalau kita itu ngaji itu kadang-kadang kita tidak paham gitu. Kalau manusia itu memang harusnya kayak gitu ngajinya itu. Terus surat Al-Baqarah juz 3. Terus ambatat sab'a sama asana bila fi sumbulatin itu. Terus hasirat suduruhum surat An-Nisa ini dan ila akhir ini kana dzalimah. Itu dibaca semuanya dibaca hamas kalau berjumpa dengan ini ya. Tapi kalau tidak berjumpa dengan ini dibaca idgham. Akhirnya taknisnya itu tidak boleh dikeluarkan hamasannya. Ditekan. Ya, tidak boleh ditekan, tidak dikeluarkan hamasannya. Ini contohnya itu ada juga ya, taknisnya. Yang contohnya itu ada di surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf tuh. Ya. Fama rabihat tijaratukum. Tidak boleh fama rabihat, tidak boleh. Fama rabihat tijaratukum. Itu, ya. Di situ tidak boleh fama rabihat. Tidak boleh. Harus fama rabihat tijaratukum. Tatluna gitu, ya. Yang kemarin kita sudah fungsinya kita tak linnas dibaca punah seperti ini ya. Linnas, nasnya nanya mata bi. Ta'muruna, taknya dibaca idhar
halki. Hamzah termasuk huruf halki. Ya, dibaca idhar halki. Ta'muruna. Tidak boleh baca tidak boleh. Ta'muruna. Muru dibaca mato bi'i. Wawu mati jatuh setelah huruf yang di garis depan. Wawu menjadi huruf mat. Namanya mato bi'i atau mat asli. Bil ma'ruf. Di antara salah satunya kita lam ta'rif, ini namanya lam ta'rif. Berjumpa dengan ain ya, berjumpa dengan mim ya. Lam ta'rif berjumpa dengan mim termasuk ya harus dibaca idhar, artinya dijelaskan bil ma'ruf gitu. Bil ma'ruf itu lam ta'rifnya ya. Karena lam ta'rif itu ada dua bacaan, ada dibaca idgham, ada dibaca idhar ya. 28 huruf hijaiyah, ada yang huruf hijaiyah itu dibagi dua. Apabila lam ta'rif itu bertemu dengan huruf idharnya ya 14, maka dibaca idhar, 14 lagi dibaca idgham ya. Fa bi sifah min hurufi atqimah dibaca idgham. Ma'ruf maknya dibaca idhar al-kirnya sama dengan ini ya. Watan hauna dibaca idhar. Watan hauna, tannya dibaca idhar, haunya dibaca lin ya. Matlin ya, matlin atau idhar lin ya. Anil mungkar sama dengan itu. Ya, baca ini. Lam ta'rif ini namanya lam ta'rif kayak gini itu. Ya, lam ta'rif berjumpa dengan mim dibaca idhar. Ya. Mungkar non mati berjumpa dengan kaf dibaca ifa. Mungkar. Ya, mungkar. Gitu. Ya. Wa tu'minu nabillah. Wa tu'minu baca idhar halqi. Minu dibaca mato bi atau mat asli. Bila dibaca tarkik ya, dibaca tipis ya. Billah. Kalau berhenti haknya dimatikan. Billah. Gitu ya. Billah. Mungkin tidak cukup sampai di sini saja ya. Mungkin tidak cukup ya. Caranya tidak cukup ya. Sampai di sini saja. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasikun. Ini nanti duduk ya. Sampai di sini dulu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Itu ya, sampai sini. Ya. Atau misalnya tidak sampai sini, ya cukup berhenti di sini. Misalnya 'anil munkar dilanjutkan ke sini lagi ya, berbalik ke sini lagi terus baru ke sini ya. Ayo. Sampai situ aja. Apa ini dia? Allah. Huruf ana 'anil munkar atu'minuna billah. Allah. Enam.
Ya. Sadaqallahul azim. Ya. Ya. Ini turun ini. Ayat ini turun untuk Abdullah bin Salam. Ya. Jadi ayat yang kemarin tersebut, ya enggak? Apa ayat yang kemarin tuh? Lafadznya apa lafadznya? Lafadznya apa ayat kemarin? Lafadznya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul. Ya. Jadi ayat yang kemarin itu Allah Ta'ala menyandarkan dirinya, sifat Allah Ta'ala, karena kekuasaan yang begitu, masalah urusan dunia dan akhirat itu urusan Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala itu maha al-hakim, maha hakim, menghakimi dunia dan akhirat. Ya. Jadi segala urusan dialah zat yang maha pengatur segalanya. Makanya kita bagi umat muslim disuruh menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Ya, ada apa-apa kita langsung menyadukan diri kepada Allah Ta'ala, baca Quran, sholat dan lain sebagainya. Ya, karena semuanya akan kembali. Urusan kita itu akan kembali. Kalau ini wa ilaihi turja'ul umur, ini urusan masalah usia, umur. Ya. Ada kalimatnya ini, kalau ini domirnya. Kalau ini domirnya langsung. Tapi kalau ini urusan lillahi ma fis samawati wal ardi, masalah ciptaan langit, bumi dan seisinya, itu langsung disandarkan oleh sifatnya Allah Ta'ala. Ilallah. Kalau ini domirnya, kata gantinya. Makanya ada yang kayak gini. Turja'ul umur, itu hampir sama. Umur, ini pakai ain, ini pakai hamzah atau pakai alif ini. Kalau ini masalahnya, permasalahannya masalah besar. Kalau ini masalah usia. Ya, umur itu masalah perkara usia kita. Ya. Terus kayak gini, lalu gimana? Kuntum khaira ummatin, kuntum itu siapa? Ini pakai domir. Tum itu kamu sekalian. Walaupun ini kalimatnya itu ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pakai domir tum. Artinya keseluruhan. Kamu Muhammad berserta umatmu, gitu maksudnya. Kamu Muhammad berserta umatmu khaira ummatin, sebagus-bagusnya umat. Sebagus-bagusnya umat. Ada lafaz yang seperti ini hampir sama dengan ini pun ada juga. Tapi ayat yang seterusnya lain lagi, beda lagi istilahnya. Ya. Kamu Muhammad berserta umatmu itu sebagus-bagusnya umat. Umat yang lain kita menerangkan masalah kita Al-Quran. Al-Quran ini kita terangkan jadi di lingkup kita. Kami terangkan, ya. Kami terangkan bahwa kita dan Nabi Muhammad SAW berserta umatnya itu sebagus-bagusnya umat. Umat lain tuh kurang bagus. Karena kita sebagus-bagusnya. Tapi bukan berarti kita menjelek-jeleknya umat yang lain. Tidak boleh. Kalau kita itu di forum di sini, kita jelaskan bahwa umat Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, ya enggak? Nabi kita Muhammad SAW berserta umatnya itu sebagus-bagusnya umat. Tapi kalau kita itu berbicara tentang sebagus-bagusnya umat di lingkup kita ini di lainnya, mungkin menjadikan suatu fitnah bagi kita. Pasti akan dikatakan, kamu menjelek-jelekan aku sih ini ya.
Umat misalnya umat Hindu, umat Kristen dan lain sebagainya. Kamu ini, itu ya, dan lain sebagainya. Akhirnya menjadikan suatu fitnah. Tapi kita menjelaskan Al-Quran. Karena kita belajar Al-Quran, menjelaskan tentang Al-Quran, bahwa kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah nabinya itu sebagus-bagusnya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan itu udhiru, artinya dilahirkan, ya, di tengah-tengah masyarakat. Linnas, di tengah-tengah manusia. Dilahirkan di tengah-tengah manusia, ya. Dilahirkan di tengah-tengah manusia, artinya tahu-tahu dilahirkan di situlah. Dilahirkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf, tugasnya karena kita itu dilahirkan di tengah-tengah manusia, tugasnya ta'muruna bil ma'ruf, untuk mengajak dengan perbuatan yang baik. Salat, zakat, baca Quran, toleransi, hormat menghormati, misalnya yang unggah-ungguh, adat, ya, adab bahadab, ya, akhlak kita dan lain sebagainya, itu semuanya bil ma'ruf, kebaikan. Dan orang kalau diperintahkan untuk menjalankan suatu kebaikan, dia menolak pun dengan cara yang baik. Menolak pun dengan cara yang baik. Ayo kita sholat, nantilah, gitu. Masih baik, ya, masih baik. Siapa saja, entah orang tua kita, entah kawan kita, entah tetangga kita. Yang pasti kita, tugas kita dilahirkan di tengah-tengah manusia tersebut, tentunya dilahirkan dengan tengah-tengah manusia yang mana manusia tersebut sudah tidak memegang syariat Islam lagi. Maka kita sebagai bisa memahami tentang Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul, kita dilahirkan untuk mengajak kebaikan-kebaikan, apapun bentuknya. Diri kita itu bisa, mungkin dengan cara lisan, mungkin dengan cara perbuatan kita, ya, mungkin dengan cara apa saja lah. Berma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Setelah kita itu mengajak perbuatan yang baik, tidak itu saja. Wa tanhauna, mencegah, wa tanhauna itu jamaknya naha, ya. Jadi mencegah, menahan, mencegah supaya perbuatan mungkar itu tidak terjadi, mengantisipasi supaya perbuatan mungkar itu, kejahatan itu tidak terjadi. Walaupun terjadi, tidak separah mungkin, gitu Pak. Itu mengantisipasi itu. Anil mungkar, perbuatan mungkar. Ya. Jadi wa tanhauna 'anil mungkar itu sangat sulit bagi kita kadang-kadang. Mencegah perbuatan yang mungkar di saat orang-orang gemar sekali melaksanakan suatu perbuatan yang mungkar, kemaksiatan, ya, kemunafikan, kesyirikan dan lain sebagainya. Terus kita itu tegah, kita cegah atau kita tahan, kita larang, pasti respon dia, reaksi dia pasti tolaknya dengan tolak cara kasar. Makanya ulama-ulama atau orang-orang yang sanggup menjalankan wa tanhauna 'anil munkar memang harus tegas dan bijaksana. Tegas, lantang, bijaksana. Beda dengan ta'muruna bil ma'ruf. Orang kalau menyuruh orang dengan perbuatan yang baik, pasti dia lemah lembut. Tak mungkin dong orang memerintahkan kepada seseorang berbuat baik, terus dia itu kasar-kasar dan suaranya lantang, ngegas. Bagaimana reaksinya? Responnya kurang etis sekali atau kurang baik. Tapi kalau kita itu wa tanhauna 'anil munkar, memang seharusnya, hei kamu, nah, memang seharusnya gitu, 'anil munkar. Terus setelah itu apa? Setelah itu dituntut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita itu bil ma'ruf wal munkar, terus wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah taala. Ya, jangan kamu menyuruh orang-orang baik-baik
Sementara kamu tidak beriman, kebaikan kamu tidak bakalan diterima. Ya. Terus kamu mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Aku paling benci sekali kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi kamu tidak beriman, tapi kamu tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Pencegahan dalam kemungkaran kamu tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Kamu harus disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru perbuatan kamu bil ma'ruf, batan hawana, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalah zakat, masalah kamu itu dan lain sebagainya, ketegasan dalam kebijakan kamu dan lain sebagainya, itu akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau kamu beriman kepadanya. Wa tu'minuna billah. Itu mudah-mudahan kita semuanya ya, Allahumma amin, masih ditetapkan dalam keimanannya, masih ditetapkan komitmen konsekuen dengan keimanan kita. Ya, mudah-mudahan kita itu selalu suka perbuatan-perbuatan yang baik dan membenci kepada perbuatan yang mungkar tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhai kita, memberi hidayah kita, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan zakirin, hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa yikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa adimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa li walidina al-masyana ala ikhwanina wa li ma'alina jami'in muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umritin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sa'iril badani dhahiran wa batinan fi afiatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na minal bala'i wal waba'i wal qala'i wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yada fawqa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala'i wal waba'i wal qala'i wal fasya wal munkar wasyadaidal mihanal fitana wal amratas man la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Dawam fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.